Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Asanisa dari Universitas Megarizky Makassar, program studi S1 Farmasi. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai farmasi, bagaimana sejarah farmasi, serta pendidikan di farmasi. Kemudian saya telah menjelaskan bagaimana sediaan farmasi, penggolongan obat, serta bagaimana penggunaan antibiotik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana peluang dari lulusan farmasi serta bagaimana pelayanan farmasi di rumah sakit. Selamat menonton! Farmasi merupakan ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dengan ilmu kimia dan tentunya sangat diperlukan di dunia medis. Sangat banyak keuntungan yang diperoleh dari farmasi, di antaranya dalam hal peluang kerja yang meliputi yang pertama yaitu lembaga layanan kesehatan, mulai dari rumah sakit, puskesmas, klinik pengobatan, maupun laboratorium klinik yang membutuhkan seorang farmasis yang bertanggung jawab untuk meracik obat hingga memberikan informasi mengenai obat. Yang kedua yaitu seorang farmasis juga dibutuhkan oleh instansi pemerintah seperti BPOM untuk menjamin suatu obat, makanan, dan minuman tidak memiliki kandungan yang berbahaya sehingga layak untuk diedarkan. Yang ketiga yaitu selain dunia kesehatan, industri kosmetik serta industri makanan dan minuman cukup potensial untuk dijajaki oleh seorang farmasis. Yang keempat yaitu apabila kita telah lulus dari profesi apoteker bisa menjadi wirausaha dengan membuka apotik. Yang kelima yaitu bisa juga bekerja di bidang perdagangan besar farmasi atau biasa dikenal dengan PBF yang berfungsi sebagai distributor obat. Jadi, farmasis itu memiliki prospek kerja yang cerah. Ada banyak peluang karir yang menanti seorang farmasis. Selain sektor kesehatan, industri kosmetik, makanan dan minuman juga membutuhkan seorang farmasis untuk memperkuat tim research and development mereka. Menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, instalasi farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Instalasi farmasi harus memiliki apoteker dan tenaga teknik kefarmasian yang sesuai dengan beban kerja dan petugas penunjang lain agar tercapai sasaran dan tujuan instalasi farmasi. Ketersediaan jumlah tenaga apoteker dan tenaga teknis kefarmasian di rumah sakit dipenuhi sesuai dengan ketentuan klasifikasi dan perizinan rumah sakit yang ditetapkan oleh Menteri Pelayanan Instalasi Farmasi, mencakup penyelenggaraan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, pelayanan farmasi klinik, dan manajemen mutu, serta bersifat dinamis dapat direvisi sesuai dengan kebutuhan dengan tetap menjaga mutu. Perbekalan farmasi meliputi obat, bahan obat, alat kesehatan, reagensia, radiofarmasi, dan gas medis. Fokus utama pelayanan kefarmasian adalah pelayanan obat dengan orientasi pasien dan meliputi kegiatan perencanaan pelayanan dan pengkajian resep, pemantauan efek samping obat, pembimbingan mahasiswa praktek yang kadang juga melibatkan dalam konseling dan informasi obat. Adapun alur pelayanan resep di instalasi farmasi rumah sakit. Yang pertama yaitu resep datang ketika di apotik. Pasien akan membawa resep tersebut, kemudian pihak apotek akan mengambil kertas resep tersebut dan mempersilahkan pasien untuk menunggu sebentar. Kedua, resep tersebut akan di-screening, di mana screening resep ini melalui 3 proses yaitu screening administratif, screening farmaseutis, dan screening klinis. Screening administratif berguna untuk menghindari kesalahan penulisan resep maupun pemalsuan resep. Yang dianalisis dalam screening ini antara lain ada tidaknya maupun keaslian dari nama,
surat izin praktek, serta alamat dokter. Ada tidaknya dan logis tidaknya tanggal penulisan resep. Ada tidaknya tanda tangan atau paraf dokter penulis resep. Ada tidaknya nama, alamat, umur, jenis kelamin pasien. Benar atau salahnya obat, sesuai atau tidaknya potensi obat, dosis, jumlah yang diminta. Jelas tidaknya cara pemakaian untuk pasien. Kemudian screening farmaseutis, di mana screening ini menyesuaikan dengan kondisi pasien tentang bentuk sediaan, apakah cocok digunakan untuk pasien, dosis apakah sesuai dengan usia atau berat badan pasien, serta di sini maksudnya dapat menyelesaikan problema terapi pasien. Di sini akan dihitung dosis dan apakah overdosis atau sudah cocok. Potensi obat, cocok tidaknya khasiat dengan penyakit yang diderita pasien, stabilitas apakah apabila obat ini digunakan dalam bentuk sediaan tertentu, apakah stabil atau tidak, inkompatibilitas apakah obat satu berinteraksi dengan obat yang lainnya ketika dicampur atau ketika dibuat, apakah rusak atau tidak, serta cara dan lama pemberian apakah dapat menyebabkan kenyamanan kepada pasien atau tidak. Yang ketiga yaitu proses screening klinis, di mana digunakan untuk memeriksa ada tidaknya alergi, efek samping, interaksi obat, kesesuaian dosis, durasi, jumlah obat, dan lain-lain. Ketiga, proses ketiga yaitu pemberian harga. Maka penanganannya adalah mengajukan obat alternatif dengan jenis, jumlah, dan harga sesuai kemampuan pasien. Disinilah terkadang akan muncul kopi resep, karena kadang kopi resep ini pasien dapat menebus setengah obatnya terlebih dahulu, setelah itu bisa ditebus waktu berikutnya. Yang keempat yaitu proses penyiapan atau peracikan obat. Yang melakukan tahapan ini tidak harus apoteker, bisa tenaga ahli kesehatan seperti asisten apoteker. Dalam peracikan dilakukan kegiatan penimbangan, pencampuran, serta pengemasan setelah obat berhasil dibuat. Setelah itu, obat tersebut diberikan etiket. Proses yang kelima yaitu penyerahan obat ke pasien. Sebelum obat diserahkan ke pasien, maka harus dilakukan pengecekan kembali terhadap kesesuaian antara obat dengan etiket, obat dengan resep. Di sini yang mengecek kembali biasanya adalah asisten apoteker atau apoteker. Penyerahan obat dilakukan oleh apoteker dan dilakukan konseling serta pemberian informasi dan edukasi. Proses yang keenam yaitu pemberian informasi, edukasi, dan konseling. Apoteker harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana, dan terkini. Informasi obat pada pasien sekurang-kurangnya meliputi cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan, aktivitas serta makanan yang harus dihindari selama terapi untuk penderita penyakit tertentu seperti kardiovaskular, diabetes, TBC, asma, dan penyakit kronis lainnya. Proses yang ketujuh yaitu monitoring penggunaan obat. Pemantauan terapi obat atau PTO adalah suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Kegiatan tersebut mencakup pengkajian pilihan obat, dosis, cara pemberian obat, respon terapi, reaksi obat yang tidak dikehendaki, serta rekomendasi atau alternatif terapi. PTO harus dilakukan secara berkesinambungan dan dievaluasi secara teratur pada periode tertentu agar keberhasilan ataupun kegagalan terapi dapat diketahui. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai peluang dari lulusan farmasi serta bagaimana pelayanan